ada di rumah, ada di mana lagi? Atau dimanapun Manapun berada, ya kan Raka? Oke adik-adik, pada tahu nggak siapa di sini? Dan ini siapa? Belum tahu? Padahal kakak berdua ini udah sering loh. Oke, baik adik-adik, perkenalkan nama kakak yang cantik ini adalah Kak Christine. Dan ini? Kak Raka. Halo. Nah, adik-adik, ada apa nih depan Kak Christine dan sama Kak Raka? Ada lilin. Lilin apa? Gak mungkin lilin ulang tahun ya Kak? Gak mungkin dong Kak. Gak mungkin. Nanti akan diberitahu oleh Kak Raka. Ya benar Kak? Betul. Benar. Nanti apa artinya dan kenapa satu lilin ini belum dinyalakan? Nanti ada waktunya. Oke Kak? Oke. Sekarang kita ngapain ya Kak? Kita nyanyi Kak. Mau nyanyi? Tapi sebelum nyanyi, katanya ini minggu Advent ya Kak ya? Iya betul. Minggu Advent. Minggu Advent keberapa Kak? Keempat. Oh, keempat. Pantesan ada lilin di sini. Ada, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, dan nanti nyalakan ada lilin ke Empat. Nah, kalau gitu kita mau nyanyi dulu ya Kak ya? Boleh. Nyanyi dulu. Oke, silakan Kakak. Itu adik-adik ya, itu lagu pertama. Oke, sekarang mari kita dengarkan apa artinya untuk lilin yang keempat oleh Kak Raka. Oke, makasih nih Kak. Ini dari tadi lilinnya kasihan sendiri gak nyala ya. Iya bener ya. Nah, nih untuk adik-adik di rumah tahu nggak artinya lilin keempat di minggu Advent keempat? Nah, kakak sendiri tahu nggak nih artinya apa? Apa ya? Aduh. Oke deh. Kalau gitu kita kasih tahu aja. Boleh. Lilin keempat ini adalah lilin para malaikat Kak. Malaikat yang bersayap itu. Iya, yang bisa terbang itu loh Kak. Iya. Nah, artinya apa sih lilin para malaikat ini? Artinya adalah kebahagiaan dan sukacita Kak. Karena kita mau nyambut juru selamat kita Kak. Siapa sih juru selamat kita? Siapa coba? Ayo siapa? Tuhan Yesus Iya Kristus. benar, Tuhan Yesus Kristus ya. Dilahirkan oleh siapa? Bunda Maria. Oke. Nah, untuk sekarang saat ini kita mau nyalain lilin terakhir, lilin keempat untuk minggu Advent keempat ini. Oke, kalau gitu kita nyalain ya. oke. Tapi jangan sampai ditiup ya. Iya. Nah, jadi udah lengkap ya adik-adik ya. Udah lengkap, tidak kesepian lagi. Karena ini semua adalah lilin-lilin terang. Karena sebentar lagi Juru Selamat kita Tuhan Yesus akan datang iya, ke dunia. benar, akan datang ke Iya. dunia ya. Baik. Nah, karena udah keempat-empatnya nyala, kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Begitu kan? Iya. Tapi
Tapi sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita mau ngapain, Kak? Berdoa dulu. Kak. Ya, benar sekali. Yuk, silakan adik-adik di rumah semuanya duduk, lipat tangan, kita mau berdoa. Ya, oke. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami putra-putrimu. Tuhan Yesus, kami telah menyalakan lilin keempat pada Advent keempat ini. Kiranya terangilah jiwa kami satu persatu putra-putrimu. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan sabdamu. Bersabdalah kepada kami supaya apa yang kami dengarkan dalam aktivitas kami, dalam firman-Mu bisa kami sampaikan di lingkungan kami, terutama di keluarga kami masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, baik adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang silakan duduk lagi, ambil Alkitabnya, dengarkan, buka telinganya, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Halo adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, yaitu perayaan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini Kak Susan akan membacakan Injil tentang Bunda Yesus, yaitu Bunda Maria yang bertemu dengan Elizabeth saudaranya. Nah, adik-adik siap mendengarkan? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Sehat, semoga semuanya sehat ya. Oke adik-adik, minggu ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang keberapa adik-adik? Betul sekali, kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Nah itu artinya apa adik-adik? Minggu depan kita akan merayakan Natal. Siapa nih yang sudah siap banget untuk merayakan Natal? Kak Oki sangat yakin kalau adik-adik sudah sangat siap. Tapi minggu ini juga kita tetap harus mempersiapkan diri kita ya adik-adik, hati kita untuk menyambut Natal. Nah, sebelum nih Kak Okina mulai ya dengan bacaan yang mudah kita dengarkan tadi ya adik-adik, kita mau mengingat lagi nih minggu lalu sama minggu-minggu sebelumnya kita diajak apa sih adik-adik? Yes, betul sekali. Kita diajak untuk bertobat. Nah,
Artinya anak-anak yang mau bertobat itu adalah anak-anak yang mau untuk selalu menjadi lebih baik setiap harinya. Kemudian juga minggu lalu kita diingatkan kembali setelah bertobat kita harus ngapain gitu ya. Nah, Kak Timi udah menjelaskan tuh cara-cara yang kita lakukan setelah bertobat, yaitu kita lakukan perintah Tuhan. Nih, apa aja nih perintah Tuhan adik-adik? Nah, perintah Tuhan yaitu kita mengasihi Tuhan dan kita mau mengasihi sesama. Kak Okina sangat yakin deh adik-adik pasti sudah melakukan itu semua. Buktinya adik-adik hari ini ikut bina iman anak. Berarti adik-adik mau untuk selalu menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, adik-adik minggu ini tema kita adalah kita mau belajar berempati dari Bunda Maria. Berempati. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu empati? E-M-P-A-T-I. Empati. Ada yang tahu? Ya, kalau kita bantu ya adik-adik. Jadi, empati itu adalah keadaan di mana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya, perasaan mereka seperti apa? Apakah sedang sedih, sedang sukacita, berbahagia gitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang sedang sedih, kita juga merasakan hal yang sama ya. Kalau orang sedang wow, bergembira, happy, kita juga ikut happy. Bukan malah sebaliknya ya adik-adik. Ada orang yang happy, kita malah murung. Oh no, tidak seperti itu ya. Jadi ketika orang berbahagia, kita juga ikut berbahagia karena mereka berbahagia. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang berempati juga tidak sampai di situ, tetapi melakukan sesuatu nih kepada orang tersebut ya. Kita mau belajar dari Bunda Maria. Nah, tadi kita sudah mendengar adik-adik yang dilakukan oleh Bunda Maria ketika mendengar saudarinya yaitu Elizabeth mengandung gitu ya. Padahal kan Elizabeth itu sudah berada di usia yang lanjut ya, usianya sudah tidak muda lagi, tapi Allah ya mengaruniakan ya supaya Elizabeth itu bisa hamil ya. Kan tidak ada yang mustahil bagi Allah ya adik-adik. Jadi apapun mungkin bagi Allah kita. Nah, pada saat mendengar itu, Maria yang sangat punya empati kepada saudarinya Elizabeth, dia langsung bergegas, dia tidak menunda-nunda, dia langsung bergegas, dia pergi ke rumah Elizabeth karena memang Maria itu ingin melakukan apa aja nih yang bisa dilakukan untuk Elizabeth selama masa hamilnya, karena pastikan banyak hal yang bisa dibantu nih oleh Bunda Maria. Nah adik-adik, dan setelah Bunda Maria sampai di rumah Elizabeth, yang dilakukan Bunda Maria adalah memberikan salam. Nah ini adik-adik, ketika salam Bunda Maria itu didengar oleh Elizabeth, maka yang terjadi ya Kak Okina bacakan ya di ayat yang ke-41 nih. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Wow adik-adik, karena salam Maria, ya salam yang diberikan oleh Bunda Maria, karena salamnya benar-benar dari hatinya yang tulus, itu bisa membuat orang lain bersukacita. Bahkan anak di rahimnya Elizabeth itu bisa melonjak kegirangan, bersukacita. Adik-adik, hanya karena salam ya, orang lain bisa bersukacita. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin kan nih menjelang libur Natal tahun baru, kita ada kesempatan nanti berkunjung dengan orang-orang di sekitar kita, di kompleks perumahan kita, atau saudara-saudari kita yang terdekat. Kita juga mau
memberikan salam yang terbaik ya adik-adik. Bukan hanya salam yang ya hanya basa-basi dong. No, tapi kita memberikan salam kita dari hati yang paling tulus. Pasti nanti mereka juga merasakan sukacita. Nah, apalagi contohnya untuk kita nih supaya kita bisa berempati. Contohnya adik-adik ya sederhana di rumah kita nih ya. Kita bisa berempati dengan orang-orang yang ada di rumah. Ada yang sedang sedih, ya adik-adik boleh menghibur mereka. Ada yang sedang bersuka cita, kita juga ikut bersuka cita dengan mereka. Dan juga mungkin di rumah nih ya, rumah sedang tidak rapi, ya kita mau berempati dengan cara gimana nih adik-adik? Ya, nyapu-nyapu rumah, cuci-cuci piring kotor, bersihkan halaman rumah. Nah, itu namanya anak-anak yang sudah mau berempati untuk keluarganya. Nah, untuk di sekolah misalnya, ada teman kita yang kesusahan di mata pelajaran tertentu. Nah, kita membantu mereka. Nah, itu juga sudah namanya berempati. Jadi ya adik-adik, Bunda Maria sudah memberikan teladan nih dengan pergi mengunjungi saudarinya Elizabeth dan membantu Elizabeth selama mengandung, selama hamil. Nah, kalau kita berarti banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita bantu untuk orang lain. Jadi adik-adik, semoga kita selalu belajar untuk berempati ya. Dan selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Siska. Lengkapi ya perlengkapannya. Hari ini kita akan memulai aktivitas membuat pembatas buku. Pertama, kertas origami yang warna pink. Kita lipat. Lalu setelah itu kita gunting ya adik-adik. Hati-hati dalam menggunting. Lalu kita lem seperti ini ya. Ikuti Kakak Siska ya adik-adik. Nah, kertas origami yang warna ungu kita gunting untuk bentuk love. Love-nya boleh 7 ya atau 8. Nah, di sini Kakak Siska sudah menyiapkan. Setelah itu, kita tulis permohonan atau doa kita pada Tuhan Yesus. Terserah ya adik-adik mau doa apa aja. Tapi di sini Kak Siska menulis doa untuk orang-orang yang di luar sana sedang mengalami bencana alam. Karena kita perlu berempati ya adik-adik. Kita perlu memperhatikan orang-orang di lingkungan kita. Semoga mereka selalu mendapatkan penghiburan dan Tuhan melindungi apa yang terjadi dalam kehidupan dan sedang yang dialami mereka ya adik-adik. Setelah kita tulis, kita tempel, kita lem love yang sudah kita siapkan ya adik-adik. Nah, seperti ini. Ya, begini hasilnya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih. Halo, Halo. kembali lagi dengan Kak Christine dan juga Kak Raka. Raka. Nah, adik-adik di rumah tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan. Terus apa lagi Kak? Ada kegiatan Aktivitas juga ya. Oke, nah sekarang kita udah mau penghujung acara nih ya. Bener Kak? Benar banget. Nah, adik-adik di rumah saatnya kita mau memberikan persembahan. Nah, ada di bawah ini. Silahkan. Di bawah ini. Oke. Nah, sekarang Kak, karena kita udah mau di penghujung acara, kita mau doa dulu ya Kak ya. Kita mau doa dulu untuk adik-adik di rumah. Silahkan duduk yang manis. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami putra-putrimu dari awal aktivitas kami sampai penghujung bina iman kami ini. Tuhan Yesus, dalam masa Advent yang keempat ini, dalam masa pertobatan kami untuk menyambut Engkau Juru Selamat kami, kiranya berkati kami segala aktivitas kami yang kami lakukan bisa berkenankan dengan Engkau. Tuhan Yesus, Bunda Maria, dengarkanlah doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, kita udah doa. Nah, sekarang kita mau bernyanyi untuk yang terakhir. Oke, ya silakan Kak. Ini apa nih? Santa bikin apa? Ini Namanya apa? Corona Advent. Corona Advent. Advent tuh apa sih? Advent itu Advent itu persiapan Natal. bulan persiapan Natal. Terus ini yang panjang-panjang ini apanya? Lilin. Lilin. Kenapa lilinnya ada 4? Lilinnya ada 4 Karena ada 4 kali hari Minggu. 4 kali hari Minggu sebelum Natal. Terus kenapa kok warnanya ungu yang 3 lilin itu? Artinya apa? Ini artinya
artinya pertobatan. Pertobatan, pinter. Kalau yang warna merah atau pink artinya apa? Suka hati. Sukacita. Sukacita. Terus lingkarannya kenapa warna hijau? Lingkarannya warna hijau karena itu seharusnya. Karena saja karena ini terbuat dari daun ya, ya kan? Sekarang minggu keberapa? Minggu keberapa Advent? Minggu Ke 3. pintar ketiga. Makanya lilinnya yang hidup, yang nyala ada 3 ya. Yang satu belum, yang satu untuk minggu depan. Terus nanti setelah 4 lilinnya hidup, hari raya Natal. Makasih Santa.